Halo, selamat datang lagi di channel saya. Ini adalah video yang tepat bagi kamu yang mau mencari tahu topik-topik tentang negara, pemerintahan, desa, politik, dan filsafat. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing atau berbagi tentang suatu topik mengenai perbedaan pemerintahan, pemerintah, dan perintah, atau bagaimana kita memahami pemerintahan atau etimologi dari pemerintahan itu. Berbicara mengenai etimologi pemerintahan, artinya kita ingin mengetahui asal-usul kata, yaitu kata pemerintahan itu sendiri. Dari kata pemerintahan itu sendiri, ada 3 poin penting, yaitu kosakata pemerintahan itu sendiri, kemudian ada pemerintah, dan juga perintah. Kata dasarnya adalah perintah. Nah, kata perintah itu pada dasarnya berbeda dengan suruhan. Ada yang tidak cocok dengan kosakata perintah dan lebih senang menggunakan atau memaknainya dengan kata pemerintah dengan pengertian mengemudi atau mengarahkan. Karena kata perintah katanya bermakna sama dengan tita raja yang otoriter absolut. Tidak setuju dengan perintah yang top down. Tetapi sebenarnya perintah itu berbeda dengan suruhan. Orang bisa memerintah secara konseptual, meskipun secara kasat mata seakan-akan dia menyuruh. Perintah yang diberikan oleh pemerintah dengan suruhan yang diberikan oleh majikan adalah 2 kasus yang berbeda. Dalam pemerintahan republik atau pemerintahan konstitusional, perintah adalah suatu mandatori. Artinya pemerintah memperoleh perintah dari orang banyak, lalu memerintah orang per orang, memerintah panglima, memerintah kepala negara, sekretaris jenderal, direktur, dirjen, atau aparat sipil negara, dan lain-lain. Perintah dimakna sebagai otoritas yang didasarkan pada konstitusi maupun pada kebajikan, sehingga tujuan negara bisa dijalankan atau bisa dicapai. Oleh karena itu, tanpa perintah, maka tujuan negara tidak tercapai atau sulit dicapai. Dalam tradisi di masa lalu kata perintah lebih bermakna pada daerah kekuasaan atau menguasai wilayah. Dan tentu ini berbeda makna dengan perintah dalam pemerintahan republik yang pada dasarnya adalah mandat dari rakyat. Rakyat kemudian digabungkan dengan hukum yang disebut dengan kebajikan. Jadi kebajikan adalah dasar dari perintah dan perintah adalah implementasi dari kebijakan. Jadi artinya ada kebajikan, kemudian ada kebijakan, lalu ada perintah. Kebajikan pada dasarnya mengandung kebaikan dan kebenaran. Kebaikan itu bersumber dari rakyat dan kebenaran bersumber dari hukum maupun ilmu pengetahuan. Di atas itu adalah Tuhan. Jadi perintah bukan semata-mata sebuah titah. Oleh karena itu, dalam hal bernegara atau dalam hal pemerintahan, titah seorang presiden atau seorang kepala negara, kepala pemerintahan adalah sesuatu yang lazim dan konstitusional. Ada pepatah yang mengatakan bahwa titahmu adalah perintah bagiku, perintahmu adalah kehormatan bagiku. Jadi orang yang menjalankan perintah oleh institusi pemegang kedaulatan rakyat adalah suatu kehormatan atau martabat
Dan sebaliknya, orang-orang yang mengabaikan perintah dari pemerintah maka dianggap tidak bermartabat. Mengabaikan perintah dari pemerintah akan justru semakin melemahkan negara. Ini bisa terjadi pemerintah yang bercorak teknokratik atau birokratik, aparatnya cenderung menyepelekan perintah dan perintah pada akhirnya tidak dijalankan dengan baik. Nah, ini adalah kosakata yang pertama ya, yaitu perintah. Kemudian yang kedua yaitu kata pemerintah. Pemerintah, kosakata pemerintah pertama kali dikenal dalam konstitusi kita. Sebelumnya kita tidak mengenal pemerintah. Seorang gubernur jenderal itu bukan pemerintah. Raja juga bukan pemerintah. Pemerintah adalah sesuatu yang khas dalam institusi politik, dalam republik dan dalam monarki konstitusional. Dalam monarki konstitusional, raja bisa disebut pemerintah, meskipun juga disebut sebagai kepala negara. Pemerintahnya adalah Perdana Menteri dan Parlemen. Artinya pemerintah dalam arti sempit adalah kepala pemerintahan atau sering disebut dengan eksekutif, dan biasanya ditambah dengan administrasi, birokrasi, dan parlemen untuk wakil rakyat. Dalam buku-buku klasik, eksekutif adalah pemerintah dalam arti sempit, sedangkan legislatif pemerintah dalam arti luas. Dan gabungan antara eksekutif dan legislatif ini sering disebut sebagai penyelenggara pemerintahan, karena dua institusi tersebut mengambil kebijakan, keputusan, membuat hukum, membuat undang-undang yang akan dijalankan oleh jajaran birokrasi. Nah, konsep pemerintah itu juga dipengaruhi oleh tradisi pemikiran dan praktek di dunia barat, terutama di dunia Anglo-Saxon. Kalau di negara-negara kontinental Eropa, itu jarang menggunakan konsep pemerintah, lebih banyak menggunakan konsep negara. Dan kemudian pejabat-pejabat yang disebut pemerintah itu karena memang langsung ditunjuk, misalnya Perdana Menteri atau Presiden. Jadi kata pemerintah, meskipun dalam tradisi Anglo-Saxon ataupun dalam tradisi Inggris, kosakata government itu susah dimaknai. Apakah government itu menunjuk kepada pemerintah atau pemerintahan? Kita hanya bisa temukan dalam konteks kalimat. Kalau kalimatnya subjek, government itu menyebut pemerintah. Tetapi kadang-kadang dalam satu kalimat menggambarkan sebuah proses. Government bisa jadi sebagai pemerintah dan government juga bisa sebagai pemerintahan. Dua-duanya mengandung institusi maupun proses, dan inilah yang kemudian menyulitkan kita. Kemudian yang berikut yaitu kosakata pemerintahan. Kita sebenarnya ditolong dengan satu konsep, yaitu governance. Konsep governance sebenarnya adalah konsep yang netral untuk menyebut kosakata ketiga, yaitu pemerintahan. Artinya governing adalah proses memerintah atau proses pemerintahan. Governing berbicara tentang interaksi antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. Meskipun demikian, istilah atau kosakata pemerintahan diterjemahkan dengan berbagai makna dan kacau balau. Ada yang memaknai sebagai perkantoran, dan ada juga yang memahaminya sebagai administrasi. Orang hanya menemukan pohon A atau binatang B dalam sebuah hutan. Orang ingin melihat hutan secara keseluruhan yang ada ekosistemnya. Orang ingin melihat pemerintahan, tetapi yang dilihatnya hanya administrasi, hukum, politik, manajemen, dan teknologi pemerintahan. Oleh karena itu, konsep pemerintahan ini pada akhirnya tidak memiliki pemahaman yang utuh. Ada yang anti politik, padahal pemerintahan adalah institusi politik.
Konsep government dalam pengertian pemerintah adalah sesuatu yang khas dalam republik. Pemerintah adalah institusi politik dibentuk melalui proses politik dengan persetujuan rakyat. Pemerintah akan bekerja secara politik, hukum, dan administrasi yang didukung dengan manajemen dan teknologi. Pemerintah tidak mungkin hanya bekerja secara administratif atau bekerja hanya dengan teknologi. Jadi kalau kita membayangkan pemerintahan sebagai sebuah ekosistem hutan, artinya ada sebuah koherensi antara politik, hukum, administrasi, manajemen, dan teknologi. Dan itulah yang disebut dengan proses pemerintahan. Sebenarnya kalau kita perhatikan dari sisi etimologi, pemerintahan adalah hal equal pemerintah dalam menjalankan perintah. Tetapi literatur dalam ilmu pemerintahan malah ingkar pada pemerintahan dan anti pada pemerintah. Karena pemerintah disebut politik, mereka akhirnya lebih banyak berbicara administrasi. Terjadi reduksi, terjadi pendangkalan makna. Ketika kita melihat pemerintah hanya dari sudut manajemen atau dari sudut administrasi, itu sebenarnya kita sedang membentuk pemerintahan administratif dan bukan pemerintahan republik, dan bukan juga pemerintahan yang didasarkan pada rakyat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di pembahasan yang lainnya.